Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama untuk mengidentifikasi organ sistem ekskresi, yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi organ ekskresi, dan yang ketiga menjelaskan proses pengeluaran zat sisa. Baik adik-adik, pada materi ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi, yaitu ginjal. Adik-adik, apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kalau zat sisa tidak dikeluarkan, apa yang terjadi? Ya, maka akan menjadi racun bagi tubuh kita. Selanjutnya, organ-organ sistem ekskresi manusia ada 4. Yang pertama, kulit, berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Yang kedua, hati, berfungsi untuk mengeluarkan empedu dan urea. Yang ketiga, paru-paru, berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan yang keempat, ginjal, berfungsi untuk mengeluarkan urin. Organ ekskresi pertama yang akan kita bahas yaitu ginjal, di mana ginjal terletak di rongga perut bagian belakang, berjumlah sepasang atau 2 buah, bentuknya seperti kacang merah, berwarna merah kecoklatan, dan beratnya kurang lebih 200 gram. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari ginjal yang pertama, menyaring darah, yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh, yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa, yang kelima, mengekskresikan kelebihan gula dalam darah, yang keenam, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Selanjutnya, struktur ginjal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, korteks atau kulit ginjal. Terdapat nefron yang berfungsi untuk menyaring darah. Yang kedua, medula atau sumsum ginjal, tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Dan yang ketiga, pelvis renalis atau rongga ginjal, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selanjutnya, fungsi ginjal selain mengeluarkan urin juga berfungsi untuk menyaring darah. Bisa kita lihat pada gambar ginjal tersebut, di mana dalam korteks hingga medula terdapat nefron. Nefron adalah bagian terkecil dan paling penting di ginjal, karena di dalam ginjal terdapat jutaan nefron. Nefron itu sendiri berfungsi sebagai alat penyaring darah. Berikut ini adalah ilustrasi dari bentuk nefron, bagian terkecil dari ginjal. Satu nefron berbentuk seperti ini. Untuk lebih mudah dipahaminya, berikut ini adalah ilustrasi nefron yang sudah disederhanakan. Baik adik-adik, selanjutnya proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di dalam nefron. Nefron terdiri dari badan Malpighi dan saluran panjang yang disebut dengan tubulus. Badan Malpighi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama,
yang bentuknya seperti gumpalan-gumpalan yang terdapat di dalam darah disebut dengan glomerulus. Glomerulus berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian, glomerulus diselubungi oleh kapsul yang disebut dengan kapsula Bowman. Selanjutnya, saluran-salurannya yang panjang disebut dengan tubulus. Bagian saluran ini dinamakan dengan TKP atau tubulus contortus proximal. Kemudian turun ke bagian saluran yang melengkung, ini yang dinamakan dengan lengkung Henle. Selanjutnya naik, bagian saluran ini yang naik dinamakan dengan TKD atau tubulus contortus distal. Selanjutnya, bagian saluran yang paling besar ini dinamakan dengan tubulus collectivus. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mempelajari bagian-bagian dari nefron dan sekarang proses pembentukan urinnya, yang mana proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap filtrasi atau penyaringan terjadi di bagian badan Malpighi. Yang dihasilkan yaitu urin primer. Jadi perhatikan bagian yang merah ini adalah pembuluh darah. Darah mengalir ke glomerulus, kemudian darah disaring. Selanjutnya hasil penyaringannya masuk ke dalam kapsula Bowman. Dan darah yang sudah bersih atau disaring dikembalikan lagi ke pembuluh darah. Hasil yang sudah disaring tadi dinamakan dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP atau tubulus contortus proximal. Disinilah terjadi proses kedua yang dinamakan dengan reabsorpsi atau penyerapan kembali. Apanya yang diserap? Jadi urin primer diserap kembali karena masih mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi zat tersebut diserap kembali menghasilkan urin sekunder. Ingat ya adik-adik, ekskresi itu mengeluarkan zat-zat sisa yang benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Selanjutnya, urin sekunder dialirkan ke lengkung Henle dan kemudian naik ke TKD atau tubulus contortus distal. Dan disinilah terjadi proses yang terakhir yaitu augmentasi atau penambahan zat-zat yang tidak berguna. Hasilnya yaitu adalah urin sesungguhnya yang kita keluarkan. Baik adik-adik, selanjutnya tentang proses pengeluaran urin. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Berikut ini adalah urutan proses pengeluaran urin dari ginjal. Yang pertama ada ginjal, kemudian ada ureter, selanjutnya kandung kemih, dan yang terakhir uretra. Yang perlu adik-adik ingat ya, yang pertama ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih, dan yang keempat uretra. Jangan sampai kebalik ya antara ureter dengan uretra. Ureter merupakan saluran dari ginjal, sedangkan uretra merupakan saluran pembuangan. Ya, jangan sampai ketuker ya. Selanjutnya, zat-zat yang terkandung dalam urin. Yang pertama, air, kedua urea atau amoniak, ketiga empedu yang memberikan warna kuning, keempat garam, kelima zat yang bersifat racun atau yang berlebihan dalam darah seperti vitamin C, obat-obatan, dan hormon. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jumlah urin yang keluar. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Yang kedua, banyaknya garam yang harus dikeluarkan dari darah agar osmosisnya seimbang. Yang ketiga, pengaruh hormon antidiuretik atau ADH atau hormon vasopressin atau hormon pengatur kadar air dalam darah. Yang keempat, iklim, musim, cuaca. Ketika musim hujan, produksi urin akan berlebih, dan ketika musim panas, produksi urin akan berkurang. Yang kelima, stimulus atau saraf dan penyakit pada ginjal. Yang pertama, diabetes mellitus atau kencing manis.
yaitu penyakit yang ditandai adanya kadar glukosa dalam darah yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Yang ketiga, diabetes insipidus, yaitu penyakit yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebih karena kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Yang ketiga, batu ginjal, yaitu penyakit karena adanya batu atau endapan garam, kalsium, fosfat, dan asam oksalat yang terdapat di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau dalam kantung kemih. Berikut adalah ilustrasi gambar dari batu ginjal. Yang keempat, nefritis, yaitu penyakit yang ditandai dengan kerusakan pada nefron yang disebabkan oleh adanya bakteri Streptococcus sp. Penyakit ini sering disebut radang ginjal. Yang kelima, anuria, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan kurang mempunyai ginjal dalam menghasilkan urin. Yang keenam, gagal ginjal, yaitu kelainan di mana ginjal tidak berfungsi sebagai alat penyaring darah. Berikut ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar ginjal kita tetap terjaga kesehatannya. Yang pertama, minum air putih minimum 8 gelas atau kurang lebih 2 liter sehari. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Keempat, menjaga kadar gula darah. Yang kelima, hindari kebiasaan menahan kencing. Yang keenam, hindari alkohol dan rokok. Yang ketujuh, kurangi mengkonsumsi suplemen atau obat-obatan dalam jangka panjang. Latihan soal. Kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, tuliskan 6 fungsi dari ginjal. Yang kedua, tuliskan 6 kelainan dan penyakit dari ginjal. Yang ketiga, isilah tabel di bawah ini.